Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Kamil. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPL dalam jabatan di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2025. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 dengan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pembelajaran makna zikir dan sholat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal nur. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Dan silakan ketua pimpin doa. Siap, siap. Mari kita pada hari Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin absen kelas 7D. Apakah semuanya hadir? Hadir? Bukan tidak hadir? Bapak Dika. Bapak Dika, gimana kabarnya? Ya. Oke. Hanya dia sendiri? Baik, hari ini kita mempelajari materi tentang sholat sebagai sarana meraih ketakwaan dan menghindari dari perbuatan munkar. Baik, sebelum kita mulai kepada materinya, kita adakan dulu asesmen awal, yaitu untuk pengantinnya. Marilah kita bernyanyi tentang lagu Sepohon Kayu. Kita mulai, 1, 2, 3. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jadi, artinya pelajarannya dari lagu ini, kita harus rajin melaksanakan sholat. Untuk apa umur kita panjang, tapi tidak sholat? Oke, lanjut kita setelahnya. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, siapakah di antara kamu yang rajin sholat 5 waktu? Coba angkat tangan. Oke, ini udah rajin sholat 5 waktu ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pertanyaan kedua, siapakah yang pernah merasakan tenang ketika sholat? Oke, banyak ya. Oke. Buat turunkan tangannya. Berarti ketika kita sholat, kita merasakan ketenangan sudah banyak. Yang ketiga, siapakah yang masih pernah melakukan kesalahan kecil? Seperti berkata kasar, menyontek, ya. Kemudian malas belajar meskipun dia sudah rajin sholat. Coba. Oke. Kita udah rajin sholat, tapi masih berbuat dosa kecil. Dah, coba turunkan tangannya. Tapi masih ada yang masih berdosa. Maka dalam pembelajaran ini
kita akan mencari tahu. Yang pertama, memahami hubungan sholat dengan ketakwaan. Apa hubungan sholat itu dengan ketakwaan kita? Kedua, menjelaskan bagaimana sholat mencegah perbuatan mungkar, ya kan? Bagaimana sholat itu mencegah perbuatan mungkar? Tadi ada yang sudah sholat tapi masih melakukan dosa kecil. Kemudian yang ketiga, menunjukkan akhlak mulia sebagai buah dari sholat tersebut. Oke, itu tujuan kita. Dalil utamanya. Oke, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak baca dulu ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, coba Adit, coba bacakan artinya Adit. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan ditegakkan dalam salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, sehingga Allah salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah selain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, ini ya tandil Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Oke, ini hadisnya lagi. Hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau bacakan? Oke, coba bacakan. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Nah, berarti siapa yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Yang meninggalkan salat berarti menegakkan agama. Oke. Oke, aktivitas kita hari ini adalah problem based learning. Yakni kamu akan diberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kamu sehari-hari, lalu kamu pecahkan masalahnya, kamu carikan solusinya, ya. Paham? Paham. Kegiatan pertama, kamu identifikasi dulu masalahnya. Apa masalahnya? Ya. Apa masalah dalam cerita tersebut? Nanti kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Ini gimana cara menyelesaikan masalahnya? Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Melalui mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang ada di dalam lembar kerja yang diberikan kepada masing-masing kelompok, ya. Kemudian kamu cari dalilnya dan solusinya. Tadi kan ada dalilnya, ya. Kemudian cari solusi. Setelah itu kalau sudah ditemukan solusinya, kamu berdiri di depan, kamu presentasikan. Oke, setelah itu maka kita akan refleksi. Refleksi itu kita mengkaji ulang apa pelajaran yang dapat kita pelajari dan tidak lanjut ke depannya. Paham tuh? Oke. Bapak bagikan ya per kelompok. Ini kelompok 1. Coba dibaca dulu ceritanya, lalu nanti dianalisis solusinya, ya. Ini kelompok 5, ya. Coba dianalisis, ya, bersama-sama. Oke, coba dianalisis, ya. Oke, coba ini dianalisis, baca ceritanya, lalu dicarikan solusinya. Dibaca ceritanya lalu dicarikan solusinya, ya. Silakan dulu diidentifikasi. Jadi baca
Sekarang kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompoknya tentang materi yang telah dia dapatkan dari permasalahan yang ditemukan, solusinya apa. Silakan kepada kelompok 1 dia bertanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayati Putri. Saya Nazira Pujianti. Perkenalkan, nama saya Putri. Akan mempresentasikan pertama, apa fungsi sholat menurut Mengapa sholat yang dilakukan nanti tidak menjadi karena ia sering berkata-kata berbohong. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menampilkan hasil presentasinya. Kesimpulannya dari kelompok 5, ketika kita sholat, kita harus serius, tidak bermain-main, harus khusyuk. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain yang ingin menanggapi dengan kelompok 5 tadi? Sama jawabannya, Pak. Sama jawabannya. Nomor 2 dari kelompok 4. Oke, kita bilang jawabannya sama. Kita bilang. Sudah pertanyaan nomor 2. Oke, ada yang lain yang ingin menanggapi? Yang lain yang ingin menanggapi tentang penampilan dari kelompok 5 tadi? Ada? Udah, oke. Selanjutnya siapa yang mau untuk mempresentasikan? Nah. Lalu tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terminalnya. Mungkin ada yang
menanggapi? Tidak, Pak. Ada? Semua jawabannya benar, Pak. Jawabannya semuanya benar. Ya, menurut Radit semuanya jawabannya benar. Ada yang lain? Nomor 2-nya sama. Oke, keterpuasan nomor 2-nya sama dengan kelompok 5. Ada yang lain? Tidak ada, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang dulu, tenang dulu. Ya, kita nomor 2, silakan jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengimplementasikan hasil dalam fisik ini. Nama saya Abdul Fitra. Saya Raditya Mitra. Kami akan mengimplementasikan hasil diskusi kami. Kami akan sholat di masjid kita. Untuk menghilangkan perbuatan keji dan sholat dilakukan jika Ada yang ingin menanggapi? Ya. Ada yang lain? Nah, kelar. Apa yang akan terjadi kalau tidak dikerjakan? Apa yang terjadi? Akan mendapatkan dosa besar. Ada yang lain? Bisa menjawab? Oke, ada ya. Oke, ada yang lain? Pertanyaan? Oke, jawabannya akan mendapatkan dosa besar kalau orang itu tidak sholat ya. Oke. Lanjut. Ada? Oke, silakan tutup. Ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahan dulu untuk kelompok 6. Oke, jadinya kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Pertama, apa fungsi pemerintahan dan kampus? Seperti itu mereka dari agar kita bisa menjaga segala sesuatu yang harus Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ada tanggapan?
untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Tuh ya. Kelompok 4 ya. Sedikit lagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelum mempresentasikan diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok ini dari kelompok 4. Saya Rahman Indra. Saya Rahman Jufri. Dan akan mempresentasikan pertanyaan diskusi nomor apa kaitan sekolah dengan apa? Belajar bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyenangkan diri. Bagaimana diskusi agar jelas ini? Sekian presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Apa hikmahnya kita mengerjakan sholat? Sekian diskusi kami. Dan kita batasi ya, karena waktu tidak cukup itu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Pada anak-anak bapak, kita dulu tepuk santiang ya, tepuk santiang tuh jempol suwo, jempol aku pindah, suwo aku santiang ya, tepuk santiang. Oke, lanjut kita berlanjutnya. Kita review diri. Apakah sholat yang telah kamu lakukan selama ini sudah khusyuk? Ketika kita sholat masih berbayang-bayang menerawang-nerawang masih? Berarti kita harus khusyuk. Apakah sholat saya sudah mencegah saya dari perbuatan dosa? Apakah sholat kamu sudah mencegah dari perbuatan dosa? Belum. Bagaimana caranya sholat mencegah dari perbuatan dosa? Yang pertama, khusyuk. Yang kedua, paham arti yang kita baca. Sami Allahu liman hamidah. Tahu artinya? Allah mendengar siapapun yang memujinya. Itu artinya. Ya, Sami Allahu liman hamidah itu ada arti. Nah, pahami artinya, maka kita akan khusyuk. Itu caranya ya. Yang ketiga, apakah sholat saya membuat saya lebih sabar, jujur, dan berakhlak mulia? Apakah sholat kamu telah membuat kamu menjadi sabar, jujur? Nah, bagaimana caranya sabar? Sholat tidak boleh seperti dikejar binatang buas. Nah, dari bentar baru berdiri langsung rukuk, langsung sujud, langsung tidak gitu. Itu namanya sholatnya tidak sah. Kalau kamu ingin sabar dirimu, maka sabarlah ketika sholat. Apakah sholat tidak membuat kamu jujur? Nah, sholatlah kamu pada waktunya sesuai dengan rakaatnya. Jangan sholat zuhur dilaksanakan 3 rakaat. Itu namanya korupsi. Harusnya 2 rakaat, kamu sholat 3 rakaat. Nah, maka itu tidak jujur. Oke, apakah membuat kamu berakhlak mulia? Ada, oke. Alhamdulillah kalau sudah ada yang sholatnya berdampak akhlak mulia kepada dirinya. Oke, sekarang refleksi pelajaran kita. Apakah pelajaran yang dapat kamu ambil hari ini? Harus Apa? mengerjakan sholat dan waktu sehari semalam. Ah, terus apa lagi?
Karena sesuatu yang agama jangan pernah tinggalkan. Oke, apa? Ada? Coba lebih. Jangan pernah melewatkan sholat. Ada lagi? Oke, yang keempat. Maukah kamu memperbaiki sholatmu agar lebih khusyuk? Caranya pertama, kalau misalkan kamu melihat sajadah pikiranmu melayang, maka tutup mata. Tutup mata, tarik nafas dalam-dalam. Ketika membaca Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Lain apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Lain apa lagi? Jadi setiap hembusan nafas kita membaca ayat, maka pikiran kita akan tenang, hati kita akan badan kita akan relax, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Itu caranya untuk khusyuk. Jadi sholat itu jangan seperti dikejar-kejar oleh binatang buas. Oke. Sebelum itu, untuk penutupan, Bapak tekan ini di depannya. Oke, silakan. Bapak kasih stick note, silakan di depannya. Dibuat apa rencana kamu selanjutnya ke depan mengenai sholatmu. Setelah buat, tempel di kertas depan dia. Kecil dikejar-kejar binatang buas. Ya. Dah, kalau dah silakan tempel di depannya. Oke. Tempel, oke. Silakan tempel. Ayo. Sudah? Pertama rekan, saya akan mengerjakan sholat 5 waktu dan tidak akan lalai dalam mengerjakannya. Silakan dulu. Kita lanjut. Oke, ini penutupnya. Sholat yang benar membuat kita lebih dekat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW ketika sholat tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Umar bin Khattab ketika dia meninggal kena tusuk dia tidak merasakan sakit. Umar bin Khattab ya, sahabat Nabi ketika dia kena anak panah, ketika ingin dicabut, katanya cabutlah ketika ia sholat, maka cabutlah. Maka ketika sholat itulah dia dekat kepada Allah dan tidak merasakan sakit karena dia khusyuk. Maka kita harus sholat dengan khusyuk, dengan benar, dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Oke, itu demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke. Kita coba lagi tunggu semangat ya. Tepuk semangat. Oke, baik. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Dapat? Coba kita tutup dengan doa penutup majelis. 1, 2, 3. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pelajaran kita hari ini. Kalau ada kata yang tidak pantas, Bapak katakan. Bapak